Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2222111050. Jadi kali ini saya akan mereview jurnal terkait dengan mata kuliah data mining, di mana di sini kita mengambil tema atau mengambil jurnal penerapan data mining dalam pengelompokan jumlah kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara di benua Asia. Atau kan benua Asia, nah salah satunya benua Asia itu ada negara Indonesia. Seperti itu. Apa sih latar belakang masalah dari COVID-19 ini? Nah, jadi COVID-19 ini dia disebabkan oleh sebuah virus dengan nama SARS-CoV-2, dan dia lebih tepatnya disebut dengan yang sering kita dengar, yaitu COVID-19 ya, atau corona lah, virus corona. Nah, pandemi ini dia dilakukan sejak Maret 2020. Nah, apa saja latar belakangnya tadi? Dimulai dari kemunculan COVID-19, selanjutnya kematian di Asia karena penyebaran virus ini. Banyak pasien-pasien di Asia meninggal dunia, yang dimana di sini yang menjadi latar belakang kita mendata mining angka-angka kematian akibat dari COVID-19 ini. Nah, di sini ketika pengelompokan data, nah di sini penting untuk evaluasi penanganan pandemi. Nah, selanjutnya rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah di sini itu peningkatan angka kematian COVID-19 di Asia. Kalian pasti ingat lah, tahun 2022 kalau tidak salah, banyak kematian yang terjadi di Asia akibat penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya perlunya pengelompokan data untuk analisis dan kebijakan. Nah, di sini kita perlu kita perlu mendataminingkan angka kematian yang meningkat tiap tahunnya akibat dari virus corona ini. Selanjutnya batas masalah. Batas masalah itu datanya ini diambil dari situs worldbatters.info atau coronavirus ya. Selanjutnya ada fokus pada jumlah kematian di negara Asia, pengelolaan data menggunakan rapid mining. Jadi seperti itu rumusan dan batasan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian dari kita mendataminingkan angka kematian di Asia akibat virus corona ini. Nah, tujuan penelitian tadi ini ada klaster data kematian, menghasilkan klaster data kematian COVID-19. Nah, selanjutnya apa? Negara di Asia berdasarkan negara-negara di benua Asia. Jadi tujuan penelitiannya itu negara di Asia ini dia mencakup negara Asia, supaya kita tahu di negara Asia itu angka kematian di negara Asia akibat corona itu berapa banyak sih, lebih tepatnya seperti itu. Selanjutnya K-means clustering, menggunakan metode K-means clustering untuk mengetahui atau menambang data. Menambang data ini sama saja dengan data mining seperti itu. Selanjutnya teori data mining yang diambil untuk penelitian jurnal ini tentang COVID-19 di Asia. Nah, di sini ada analisis data terlebih dahulu, di mana kita menemukan pola tersembunyi dari kasus ini. Selanjutnya deskriptif, kita melakukan clustering
association ya. Selanjutnya prediktif atau klasifikasi. Kita melakukan klasifikasi. Jadi seperti itu teori dari data minim untuk kasus seperti COVID-19 di Asia Tenggara, khususnya di Asia Tenggara. Selanjutnya clustering dan k-means. Nah, jadi tadi itu teori dari data mining. Kita melakukan clustering, deskriptif dengan prediktif. Nah, selanjutnya clustering dan k-means ini menjelaskan ya apa itu clustering, apa itu k-means. Nah, clustering itu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, dan k-means itu centroid awal. Nah, di sini dia menentukan jumlah clustering K dan centroid awal. Nah, pengertian ketiga pengelompokan data. Jadi clustering dan k-means ini dia berfungsi pengelompokan data berdasarkan jarak terdekat dengan centroid. Selanjutnya yang terakhir update centroid, yaitu hingga stabil. Selanjutnya metodologi penelitian. Nah, di sini metodologi penelitiannya ada 5 tahap. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat clustering, dan yang kelima pengujian. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir ya, hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian Mei pada tahun 2020 ini itu dia 49 negara Asia terbagi 3 cluster ya. Yang pertama tinggi, sedang, rendah. Yang paling tinggi di negara Asia akibat kematian kasus COVID-19 itu adalah Turki, Iran, India, Cina. Ada 4 negara. Yang sedang itu Pakistan, Indonesia, Jepang, Filipina. Ada juga 4 negara. Sedangkan yang rendah itu 41 negara lainnya, selain yang saya sebutkan di antara tinggi dan sedang tadi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini, bahwasanya k-means clustering itu efektif untuk menghitung seberapa banyak kasus kematian di Asia akibat virus COVID-19. Nah, kesimpulan kedua itu membantu evaluasi penanganan pandemi, dan yang terakhir hasil manual dan rapid miner sama ya. Jadi seperti ini data mining, review jurnal saya tentang data mining, di mana di sini dia menghitung atau lebih tepatnya menambang data kasus kematian akibat virus COVID-19. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.